Dan buat kamu yang merasa all the best. Lanjut. Jadi gue nggak tahu, gue cuma FOMO dong ngeliat story orang. Itu kan dimarahin gue. Apa maksudnya sih? Itu side quest, bro. Sorry bro, terlahir udah kaya bro. Gak Koko Andring. Halo semuanya, para Clifoners. Selamat datang di episode pertama dari Cliff Chat. Gue Jason Nathanael dari Angkatan K21. Gua Muhammad Alfarezi dari Angkatan K21 juga. Nama gue Andre Novembi, alumni Clifonara tahun 2020. Halo semuanya, nama gue Anggarya, alumni Clifonara K21. Halo guys, nama gue Lia. Nama gue Riko. Kita akan bermain Pernah Gak Pernah. Pernah nggak kalian ikut hunting bareng Clifonara? Pernah dong. Pernah. Gue nggak inget ya hunting pertama gue di Clifonara itu kapan. Tapi hunting yang paling memorable bagi gue sendiri adalah pas kita hunting di Grand Indonesia dan sekitar Jakarta. Karena di sana kita bisa mencapai 60 orang lebih ya. Dan kebetulan gue yang handle juga bareng teman-teman untuk acara itu. Jadi skalanya besar, foto-fotonya bagus semua, dan yang pastinya kita bisa membuat teman-teman baru di sana, dan puji Tuhan stay sampai saat ini. Nah kalau gue hunting pertama gue itu hunting waktu ke petak 6 di Glodok. Itu pertama kali gue ketemu anak-anak Clivo juga, yang awal ketemu cuman dari online doang. Itu pertama kali gue ketemu, belajar kamera sama mereka juga, diajarin banyak banget hal, seru banget. Terus benar-benar memorable banget, orangnya ternyata baik-baik dan seru banget pastinya. Pernah waktu hunting besar naik MRT dari tikumnya itu dari HI. Terus habis itu kita ke Ben Hill, pokoknya muter-muterin Jakarta pakai MRT, dan itu sama anak Region Alsut juga. Hunting yang paling berkesan itu hunting pas MRT, itu berkesan banget sih. Karena kita keliling-keliling Jakarta gunain MRT, terus juga foto-fotonya bagus banget dan bondingnya juga dapet banget. Kalau gue pertama kali ikut hunting tuh tahun lalu yang ke Peak. Nah itu di situ jadi lebih tau lah membernya siapa-siapa aja. Terus jadi ada beberapa yang jadi deket gitu. Kalau gue hunting pertama itu pas ke hutan kota di GBK. Tuh pokoknya beberapa hari setelah ulang tahun gue. Terus kayak jalan-jalan. Makasih ya. Itu kita keliling dari awalnya tuh mau ke hutannya dulu kan, ke tamannya dulu. Ternyata tuh ada jamnya tapi kan. Terus kita baru mulai tuh jam 10, sedangkan untuk paginya tuh tutupnya jam 10. Jadi akhirnya kita muter dulu kan, jaga jalan di Sudirman. Habis itu ya kayak nongkrong sampai sore, sampai nunggu buka lagi baru ke taman kotanya gitu. Oke, pertanyaan kedua. Pernah atau enggak hangout bareng anak Clifonara dari region lain? Pernah. Pernah. Jelas pernah. Pernah. Ini region lain. Iya. Karena kebetulan gue angkatan pertama yang mengadakan integrasi dengan Clifonara. Jadi di situ actually first time gue bisa bertemu dengan teman-teman Senayan, teman-teman Alam Sutra, teman-teman Bandung, dan gue sendiri kan anak Kemanggisan ya. Dan ya itu yang gue suka dari Clifonara, dimana meskipun kita berbeda jurusan, apalagi berbeda gedung, tapi kita semua itu bisa temenan deket banget. Bahkan salah satu dan beberapa teman-teman deket gue memang dari Bandung juga. Bayangin lah, ratusan kilometer bedanya, tapi kita berasa deket di hati. Geli banget. Ya udah apa, lanjut. Kalau aku pernah juga sama Eriko, terus kebanyakan sama Region Alsut sih, soalnya seru aja gitu. Kayak perginya jauh-jauh. Kalau gue dari region Alam Sutra ya. Terus kayak kadang misalnya ada mau ngapain gitu, mau foto di studio Clivo. Jadi kan main ke Syadan gitu kan, ke Kemanggisan. Terus biasanya ya abis foto-foto terus ya kayak kita nongkrong gitu lah sama yang anak-anak lain gitu kan. Kalau misalnya untuk region selain Kemanggisan mungkin ada Senayan pernah, Bandung juga pernah, Bekasi sih yang belum pernah. Kalau misalkan nongkrong sama region lain, hangout sama region lain pernah banget. Pas banget tuh kemarin kita lagi trip ke Bandung, ketemu juga sama anak-anak region Bandung di sana, silaturahmi, ngobrol-ngobrol.
walaupun gue nggak kenal banyak karena angkatan sana angkatan baru ya, tapi ternyata seru-seru banget. Saat mereka juga ada yang ngajarin cara bakar sate, itu bener-bener bener keren banget. Baru banget minggu lalu ya bre, baru banget kemarin banget, itu bener-bener seru. Orangnya aktif-aktif juga, bener-bener ya seru lah pokoknya. Ya Bandung emang the best juga sih. Keren banget pokoknya. Nah kalau gue tuh pernahnya hangout sama anak-anak Alsut tuh. Waktu itu kita pernah main basket bareng tuh di Alsut ya kan. Terus juga abis itu kita tuh sering kalau abis ada acara atau proker itu kita jalan kemana nggak langsung pulang. Itu juga campur-campur regionnya sama anak-anak Alsut, anak Kemanggisan, anak Senayan juga ada. Tapi kadang yang Bandung nggak ada. Dan kalau bonding sama anak Bandung itu atau hangout sama anak Bandung itu bisanya pas KBJ kemarin. Di situ kita jalan-jalan bareng anak Bandung, kita bonding juga sama anak Bandung. Clifonara pernah nggak sih pergi hunting bareng keluar kota? Tentunya pernah sih. Waktu itu tuh kita sempat hunting bareng ke Bandung. Itu tahun 2022. Kita ke mana ya namanya yang ada bukit-bukitnya itu? Ya, pokoknya itulah gue lupa namanya. Terus kita juga bonding, bakar-bakar. Malam kita bakar-bakar bareng. Terus juga kita ke air terjun apa? Air mancur gitu lupa. Dulu kan gitu sih. Ya, jadi gitu guys. Cuma kebetulan tahun lalu gue gak ikut KBJ guys. Jadi gue nggak tahu. Gue cuma FOMO dong ngeliatin story orang. Pernah nggak kalian pinjam kamera sama temen di Clifonara? Nggak pernah. Pernah. Gak pernah sih. Gue pernah. Kenapa pernah tuh bro? Jadi waktu awal gue masuk Clifonara tuh kalau nggak salah gue masih pakai kamera lama gue Canon 500D. Itu bener-bener nggak proper banget. Ngeliat temen-temen kan kameranya pada kayak Sony lah apalah. Gue kayak anjir kamera gue ketinggalan jauh nih. Jadi waktu itu buat belajar teknologi kamera yang modern lah. Akhirnya gue pinjam kamera temen gue. Pinjam kamera Andre persis. Gue pinjam 73 waktu itu buat foto. Iya, kebetulan lagi dipakai buat recording ini. Nah, kebetulan lagi dipakai buat recording ini. Kebetulan sekali. Terus gue diracunin, akhirnya gue beli Sony. A72 ya? R2 bro. Iya. Yo. Jadi pernah atau enggak? Pernah banget. Karena Clifonara bukan klub kamera, tapi klub foto. Mau HP, mau kamera silakan pakai. Betul sekali. Mau pinjam kamera saya juga silakan. Ayo sini, boleh WA-nya ditaruh di bawah. Guys, oke. Jadi waktu itu gue kebetulan dari Clivo sama teman-teman yang lain itu lagi dokumentasi untuk Rektor Cup Binus guys, buat foto olahraga. Terus pada saat itu kan gue pakai DSLR, cuma lensa gue karena kit itu jadi gue nggak bisa ngambil foto-foto close up. Terus kebetulan di situ gue lagi kerja bareng sama Ferry. Terus gue karena dia pakai lensa tele panjang banget guys. Terus karena gue kayak pengen nyoba gitu, akhirnya gue coba buat dokumentasi. Nah kalau gue minjem kamera itu pas photoshoot narasi tahun lalu. Nah yang kamera yang gue pinjem itu kamera Alia Fuji X-T4 itu bagus banget. Jadi gue pengen coba buat photoshoot dan hasilnya oke banget sih, itu bagus banget. Ya palingan itu doang sih. Palingan minjem kamera itu pas hunting, pengen coba-cobain kamera orang gimana, feelingnya gimana. Palingan itu aja. Kalau aku sih nggak pernah ya. Kalau ngetes kamera orang lain mungkin pernah, lensa orang lain pernah. Tapi kalau sampai minjem dalam artian menggunakannya enggak. Karena aku memang dari awal masuk Clifonara sudah punya kamera, dan ya kamera yang saat ini dipakai kebetulan kamera aku. Cuman nggak apa-apa. Ya sing penting ini klub fotografi, bukan klub kamera. Jadi lu nggak pernah nih minjem kamera orang? Nggak pernah relate tuh rasa susah pakai kamera orang kayak gini, belajar lagi dari nol gitu? Sorry bro, terlahir udah kaya bro. Gak Koko Andre. Ya next, pernah atau enggak volunteer jadi tim dokumentasi buat Binus? Pernah. Pernah. Kalau gue pas pertama itu waktu buat 17-an di Binus. Habis itu Rektor Cup hitungannya Binus gak sih? Binus ya? Iya. Iya. Rektor Cup juga pernah. Habis itu buat pelantikan ketua OK juga pernah. Tempat ditawarin buat FYP juga, tapi gue nggak bisa guys waktu itu. Kalau gue itu pertama kali dokum FYP di Senayan bareng Andre, Stella, sama Arsy. Nah selain itu juga dokum Rektor Cup nih bareng Jason, bareng Andre, bareng Ferry, rame lah pokoknya. Terus juga sekarang gue juga pengen dokum lagi buat expo di Senayan, di Kemanggisan juga ada FYP. Pernah. Jadi kayaknya ini pertama dan terakhir kalinya sama menjabat di Clifonara. Itu dokum buat acara 17-an Clivo.
Sorry, acara 17-an buat Binus. Waktu itu di Binus Alam Sutra. Partner gue waktu itu Ferry sama Jason. Itu pertama kali ikut apa namanya? Dokumen secara proper ya buat Binus. Agak deg-degan juga karena kamera waktu itu masih cacat. Jadi benar-benar berkesan banget, apalagi 17-an waktu itu temanya. Pas banget nih kita habis 17-an. Kalau gue kebetulan bukan pernah lagi ya, tapi selalu. Karena di angkatan gue sendiri, yang kalau di mana Clifonara memberikan kesempatan untuk dokumentasi yuk di acara A, B, C, D, gue pasti ikut. Dan dari situ juga gue pasti ngajak teman-teman yang kita sama-sama bisa foto biar dokumentasinya bisa proper. Jadi untuk organisasi lain yang ngajak kerjasama atau acara binusnya langsung, kita udah ada standarisasinya juga dan kita bisa kasih hasil yang memuaskan. Nah itulah kenapa Clifonara sampai sekarang selalu dipercaya untuk menjadi partner untuk dokumentasi. Yes, betul. Gitu. Lebih tepatnya sih kalau si Andre ini nyari maba ya lah ya buat Enggak dong bro, dokumentasi. itu side quest bro. Kemarin ini sempet dokumentasiin buat maba FYP, itu kita di Alam Sutra, waktu itu batch 1. Kalau aku sama di acara FVP juga, ada beberapa batch yang diikutin, ada di region Kemanggisan, terus di region Alsut, sama Bekasi juga. Nah, pertanyaan selanjutnya itu jackpot nih buat kalian berdua nih. Pernah nggak PDKT-an sama anak Clifonara? Gak pernah gue asal. Gak pernah bro. Lu liat bro, Divo aja gak percaya bro. Seriusan gue gak pernah. Anak Divo. Kenapa gak pernah tuh bro? Ya jujur nggak ada yang cocok aja menurut gue anak Divo. Sama ya udah sih, banyak yang beda agama sih sebenarnya ya. Oke, next question. Jawab dulu. Seru banget nih. Pernah ya. Kayaknya Berapa kali? gak sebanyak temen gua, tenang aja. Nah, jadi memang di Clifonara itu terberkati ya dengan wanita-wanita yang hebat dan luar biasa. Jadi mau gimana ya, saya pasti juga tertarik. Tapi ya kebetulan nih belum jodohnya. Jadi ya nggak apa. Sing penting menikmati waktunya sama di Clivo. Dan buat kamu yang merasa all the best. Lanjut. Gak pernah. Hitung PDKT nggak sih itu? Iyalah. Oh iya? Iya. Waduh. Jelasin. Coba kenapa tuh? Ceritain. Oh, orangnya nggak usah disebut lah ya. Ya, atau ya tiba-tiba kayak penasaran aja sama orang ini, ya tertarik gitu. Personalitinya menarik soalnya, suka hangout gitu, outgoing, sama kayak gue suka explore gitu. Terus kayak, wah kayaknya cocok nih, coba aja dulu. Gitu aja sih. Lo nggak pernah? Enggak. Emang pertama ketemunya kapan tuh? Pertama kali gue tahu namanya tuh pas Klot. Jadi pas Klot tuh gue sempet sekali dimarahin sama dia. Terus kayak, yaudah. Tapi abis dari acara itu kayak gue lihat kayak menarik juga orangnya. Tuh. Lucu lagi. Lucu kan? Dimarahin gue. Lucu kan dimarahin gue. Apa maksudnya sih? Gak tahu. Jadi gue pernah PDKT, bukan pernah sih, ya PDKT sama anak Clivo Senayan. Waktu itu kebetulan karena kita itu satu proker kan, terus kayak gue koor, dia koor gitu. Terus ya karena kebetulan divisinya tuh sering berinteraksi gitu kan, jadi kayak ngurusin prokernya sambil kayak banyak basa-basinya gitu lah. Terus kayak asik juga gitu kan, ternyata nyambung gitu sama orangnya. Habis itu ya udah PDKT dan puji Tuhan berhasil ternyata. Jadi gitu sih kalau gue. Kalau gimana nih Dap? Kalau gue sih skemanya kurang lebih sama kayak Jason. Berawal dari satu proker ya kan. Iya. Terus kita tektokan, jadi mulai ada rasa ketertarikan, terus mulai tuh ngedeketin tuh. Terus ya alhamdulillah sih berhasil sih. Semua gara-gara apa Jas? Narasi.
Jadi kalau kalian mau dapet joy, klik ikut narasi. Oke, jadi terima kasih buat semua yang udah nonton episode pertama dari Cliff Chat. Pokoknya kalian tetap tunggu guys buat episode baru karena bakal ada banyak episode, gak cuma satu doang. See you guys in the next episode. Bye. Bye.